Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini, pejabat setingkat Menteri negara-negara ASEAN berkumpul di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan kali ini membahas komitmen kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional. Pertemuan Senior Officials Meeting and Transnational Crime atau SOMTC telah dimulai pada Minggu pagi dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. SOMTC merupakan pertemuan para kepala penegak hukum dari 10 negara ASEAN untuk membentuk kerangka deklarasi yang akan diadopsi dalam pertemuan pleno AMMTC ke-17 pada 21 dan 22 Agustus nanti. Salah satu isu yang akan diangkat oleh Polri adalah penanggulangan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Polri mendorong tidak hanya pengungkapan kasus-kasus kejahatan di dalam negeri, tetapi juga pengejaran pelaku hingga lintas negara yang membutuhkan kerjasama kawasan regional ASEAN. Hari ini selain diadakan pertemuan SOMTC, Indonesia juga akan menyambut kedatangan para pejabat setingkat Menteri ASEAN dengan menyuguhkan parade budaya di jalan utama di Labuan Bajo. Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya terkait agenda AMMTC ke-17 sudah terhubung bersama kami ada jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo langsung dari lokasi parade penyambutan di Labuan Bajo, NTT. Marcelina, selamat sore. Marcel, seperti apa kemeriahan penyambutan yang berlangsung di sana saat ini? Valen dan Febrian, di parade penyambutan para tamu, peserta dan delegasi AMMTC ke-17 di Labuan Bajo ini sangat meriah. Tadi baru saja yang selesai berlangsung adalah parade dari Drum Corps Akademi Kepolisian. Para taruna ini menampilkan kebolehan mereka untuk menyampaikan pesan semangat dari para taruna Akpol begitu. Dan saat ini saya akan tunjukkan di belakang saya adalah antusiasme dari masyarakat sekitar Labuan Bajo, baik itu warga lokal, bahkan juga ada sejumlah wisatawan mancanegara yang berada di jalan utama Labuan Bajo ini, tepatnya adalah di depan Hotel Meruora yang merupakan venue utama diselenggarakannya AMMTC ke-17. Dan sekarang yang sedang berlangsung di hadapan Kapolri, kemudian para peserta AMMTC adalah parade yang dibawakan oleh tim senapan. Masih dari para taruna Akademi Kepolisian, mereka membentuk berbagai formasi menggunakan atau sambil membawa senapan ini untuk menunjukkan bahwa mereka tentunya memiliki semangat menjadi pemimpin-pemimpin ke depannya begitu, terutama berkaitan dengan acara atau event ini adalah peran dari Polri sebagai leading sektor dari sejumlah upaya negara untuk menjaga keamanan masyarakat, terutama yang menjadi fokus ataupun topik dari pembahasan acara ini adalah kejahatan transnasional atau lintas negara yang membutuhkan kerjasama dari tidak hanya Indonesia tapi juga di kawasan regional ASEAN. Nah, yang kemudian nanti akan berlangsung tidak hanya parade dari para taruna Akademi Kepolisian, tapi juga akan ada parade budaya yang mengikuti setelah adanya pertunjukan dari tim senapan Akademi Kepolisian ini. Tentunya ini menjadi pusat perhatian dari masyarakat lokal dan juga wisatawan yang berada di Labuan Bajo hari ini. Bahkan sejak kemarin ketika masih dalam bentuk latihan atau gladi resik saja, antusiasmenya sudah sangat tinggi. Apalagi hari ini ketika sudah memasuki penyambutan yang secara resmi, tadi juga diawali di lobi hotel ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyambut secara personal setiap menteri atau pejabat setingkat menteri dari negara-negara ASEAN sudah disambut oleh Kapolri. Ini tentunya menandakan bahwa AMMTC ke-17 sudah siap untuk digelar. Tepatnya adalah esok hari tanggal 21 sampai tanggal 22 Agustus 2023. Valen dan Febrian. Ya, Marcel, selain penyambutan ada juga SOMTC yang sudah berlangsung. Apa saja hasilnya?
SOMTC atau Senior Officials Meeting on Transnational Crime ini tadi sudah berlangsung dipimpin oleh Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. Hasilnya adalah bagaimana perumusan dari deklarasi Labuan Bajo yang akan diadopsi atau yang nantinya akan dibacakan pada pertemuan selevel di atasnya yakni AMMTC yang akan dibuka pada esok hari. Untuk hasilnya secara poin per poin kami memang masih menunggu apakah akan ada konferensi pers atau pernyataan secara resmi dari Kabar Reskrim. Tapi kalau berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti, yang mengatakan isu-isu terkait dengan kejahatan transnasional ini turut menjadi pembahasan dalam SOMTC hari ini. Tepatnya ada 10 isu kejahatan transnasional, beberapa diantaranya seperti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, kemudian terorisme dan radikalisme, lalu ada juga TPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian sejumlah penyelundupan ataupun tindakan ilegal seperti penyelundupan senjata, satwa liar, atau bahkan sampai kejahatan lingkungan. Ini menjadi pembahasan-pembahasan di setiap pertemuan baik itu SOMTC ataupun AMMTC esok hari. Dan tentunya hasil dari hari ini sebetulnya berupa draft atau semacam usulan yang nantinya akan diputuskan secara resminya adalah esok hari di AMMTC yang akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, karena pada tahun ini Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Artinya untuk meeting atau pertemuan-pertemuan yang terkait dengan ASEAN ini masih Indonesia yang menjadi tuan rumah atau menjadi ketua dalam setiap pembahasannya. Kami akan putarkan bagaimana pernyataan dari Kadif Hubinter Irjen Pol Krisnamurti terkait dengan output atau hasil yang diharapkan dari AMMTC. Berikut ini. Kita sudah melakukan kerjasama selama ini, tapi pada MTC ini yang menarik adalah Indonesia mengusulkan beberapa isu untuk nantinya dibawa pada pertemuan besok oleh Bapak Kapolri sebagai ketua, dan apabila itu disetujui atau diadopsi, maka ada lompatan besar pada komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi pada penanggulangan masalah transnational crime. Apa isunya? Yaitu yang hari ini dipimpin oleh Kabar Reskrim untuk dibahas besok disiapkan, yaitu Labuan Bajo Declaration. Labuan Bajo Declaration ini hakikatnya bukan hanya menguatkan atau meningkatkan kerjasama, tapi melaksanakan, menggunakan Labuan Bajo Declaration ini sebagai pola hubungan yang saling kait-mengait, bahkan mengikat ketika kita melakukan pertukaran informasi dalam kasus kejahatan, misal ketika kita pertukaran kapasitas antar penegak hukum, kemampuan teknologi maupun pelatihannya, dan ketika kita melakukan pengejaran buruan terhadap pelaku kejahatan. Ya, untuk AMMTC ke-17 yang baru akan resmi digelar esok hari, ini diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN, kemudian juga turut hadir perwakilan dari Timor Leste yang merupakan observer ASEAN. Selain itu juga ada 3 negara mitra yang turut diundang dalam acara ini. Mereka adalah perwakilan dari Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan. Jadi total ada 14 negara yang mengikuti acara ini, dan kita akan nantikan bersama hasil dari AMMTC ke-17. Demikian Valen dan Febrian. Baik, terima kasih Marcella Tumuda atas informasi Anda langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas, Marcel.